Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Ani Permatasari, Giana Iva Yunikasari, Kuliah Sumanjaya, Yendiana Twinta Putra akan menyampaikan hasil diskusi kami topik 4 ruang kolaborasi perspektif sosiokultural dengan materi pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Untuk pertanyaan yang pertama, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran? Hasil diskusi kami yang pertama menurut pendapat Ani Permatasari, pembelajaran dengan memperhatikan Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan kemampuan seorang pendidik dalam memaksimalkan kemampuan potensial dan aktual dalam diri peserta didik yang menghasilkan jarak antar keduanya, sehingga upaya guru dapat dengan memberikan bantuan berupa bimbingan, pertanyaan pemantik, atau yang lainnya, sehingga kemampuan anak menjadi aktif pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Menurut Giana Iva Yunikasari, Zone of Proximal Development atau ZPD adalah tingkat perkembangan aktual peserta didik dengan tingkat perkembangan potensial dalam memecahkan masalah secara mandiri atau bekerja sama dengan temannya. Peserta didik yang belum memahami masalah secara individu dapat bekerja sama dalam kelompok atau dengan bimbingan guru. Pendapat selanjutnya menurut Uliah Sumanjaya, pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang mempengaruhi pada proses pendidikan dan pembelajaran sehingga guru perlu mengetahui ZPD peserta didik. Jarak antara perkembangan aktual anak dengan tingkat perkembangan potensial sebagaimana cara anak memecahkan masalah dengan individu maupun dengan temannya. Ketika siswa terlalu sering mengerjakan pekerjaan individu, maka akan memperlambat sistem perkembangannya. Oleh karena itu, selingi pekerjaan kelompok pada anak sehingga mereka saling berinteraksi dalam memecahkan suatu permasalahan bersama. Karena ZPD ini membebankan pada interaksi sosial anak yang akan mempermudah perkembangannya. Selanjutnya, pendapat menurut Zendiana Twinta Putra, pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan proses belajar peserta didik dengan bantuan seorang, dalam hal ini seorang pendidik atau teman sejawat, untuk meningkatkan atau mencapai kemampuan maksimum dari peserta didik yang bersangkutan tersebut. Pembelajaran dengan memperhatikan ZPD akan membantu peserta didik dalam meningkatkan fokus dan motivasi belajar. Pertanyaan kedua, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada peserta didik? Pendapat yang pertama, menurut Ani Permatasari, kesiapan mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada peserta didik adalah kemampuan pendidik dalam mengetahui tingkat capaian kemampuan peserta didik untuk yang kemudian itu mendapatkan sejumlah bantuan ataupun scaffolding dari guru sendiri. Menurut Giana Iva Yunikasari, kesiapan mengajar dengan memperhatikan ZPD pada peserta didik adalah pemahaman guru tentang ZPD agar dapat meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik dengan berbagai metode sehingga dapat berjalan dengan baik. Pendapat yang selanjutnya menurut Uliah Sumanjaya, kesiapan mengajar dengan memperhatikan ZPD yaitu pemahaman guru dalam penerapan pembelajaran ZPD, yaitu dengan mengetahui konsep, perkembangan aktual, dan perkembangan potensial, kemudian memetakan tingkat ZPD peserta didik. Menurut Zendiana Twinta Putra, kesiapannya mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada ZPD pada peserta didik adalah agar nantinya saat proses pembelajaran ZPD, peserta didik bisa berkembang dengan baik antara perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan dan potensial.
Pada dasarnya, ZPD setiap peserta didik berbeda-beda, namun sebagai pendidik tentunya harus mampu dan siap untuk menyesuaikan rencana pembelajaran dengan ZPD peserta didik tersebut. Dengan menerapkan pembelajaran berkelompok sehingga antar peserta didik dapat berdiskusi dan saling membantu. Pertanyaan yang ketiga, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Persamaan dan perbedaan pandangan tentang ZPD, persamaannya, kemampuan seorang pendidik dalam memaksimalkan kemampuan potensial dan aktual dalam diri peserta didik yang menghasilkan jarak antar keduanya. Perbedaannya, guru dapat memberikan bantuan berupa bimbingan, pertanyaan pemantik, atau yang lainnya sehingga anak menjadi aktif pada ZPD. Saat proses pembelajaran, anak guru jangan terlalu sering memberikan penugasan individu, tetapi diselingi dengan kegiatan kelompok. Pertanyaan keempat, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada peserta didik yang dimiliki? Persamaan dan perbedaan pandangan tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan ZPD, yaitu persamaannya, kesiapan mengajar dengan memperhatikan ZPD harus dikuasai seorang pendidik dalam proses pembelajaran. Selain itu, seorang pendidik harus mampu memetakan ZPD peserta didik sehingga kegiatan pembelajaran dapat sesuai dengan kemampuan peserta didik dan scaffolding yang diberikan tepat sasaran. Perbedaannya, dalam hal kesiapan mengajar yang mungkin menjadi perbedaan yaitu pada pemilihan model pembelajaran yang akan digunakan saat menerapkan pembelajaran dengan memperhatikan ZPD. Demikianlah tadi hasil diskusi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.